Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama jumpa dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Kita akan membaca firman-Nya. Marilah satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bergembira karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Kami penuh dengan keterbatasan, biarlah kami dapat membaca firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami memiliki kekuatan dan juga semangat di dalam menjalani kehidupan ini, karena firman-Mu terus menjadi pegangan dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel.
biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita Sang Penebus. Sahabat-sahabat Kristus, menemukan orang yang memiliki ketulusan di zaman ini sudah sangat sulit. Apalagi ketika berbicara soal menerima orang lain apa adanya. Manusia terkadang melihat bibit, bebet, dan bobotnya dulu. Saudara, Boas adalah tuan tanah yang kaya dari Betlehem. Petani yang murah hati, yang memperhatikan kesejahteraan hidup buruh taninya. Laki-laki yang sungguh bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Boas diperhadapkan dengan suatu keadaan. Dalam hal ini seorang janda yang bernama Rut meminta perlindungan daripadanya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab akan hal tersebut, maka ia tahu bahwa sebelum dirinya masih ada yang lebih berhak akan hal itu. Tidak lain adalah seorang kerabat yang lebih dekat. Dalam hal ini saudara tidak disebutkan namanya. Ya, katakan saja si A. Awalnya si A menerima. Namun ketika si A mendengar bahwa Rut pun akan menjadi istrinya untuk menegakkan nama suaminya yang telah meninggal, maka ia pun menolak. Karena bagi si A, itu akan merugikan dia. Saudara, Boas sebagai kerabat berikutnya yang juga bertanggung jawab akan hal itu di depan para saksi, ia menyatakan kesediaannya tanpa hitung-hitungan seperti si A. Boas memberikan perlindungan seperti yang diminta oleh Rut. Boas mengangkat nama atau derajat dari keluarga Naomi dengan cara menebusnya. Sahabat-sahabat Kristus, inilah respon Boas yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah dan belas kasihannya pada Rut atau pada umat manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan belas kasihan dan memberikan pertolongannya kepada umatnya. Ia menganugerahkan putra tunggalnya untuk mengangkat manusia dari dosa, dari rasa malu, dan menyelamatkannya. Yesuslah saudara, sang penebus dosa manusia. Ya, dengan melihat bahwa sungguh Dia adalah Mesias, maka kita menjadi anak-anak yang dibebaskan, ditebus karena sang penebus itu.
Marilah nikmatilah karya Sang Penebus, Yesus Mesias, sehingga kita boleh hidup dengan tenang dan damai di dalam kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau beri waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami implementasikan dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam kuasa-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami yang begitu setia mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah hidupnya akan berjalan dengan indah dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Berkat dan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Engkau berkati saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Dalam berbagai masalah beban hidup, Tuhan hadir untuk menolong kami. Dan Engkau memberkati setiap sukacita kami, agar hidup kami selalu berkenan bagi Tuhan. Para pelayan-Mu Engkau berkati agar tetap setia melayani Tuhan. Berkati pemerintah kami untuk terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Ampuni semua dosa dan salah kami. Lindungi kami, jaga kami, agar kami menjalani hari ini dengan penuh kasih. Engkau selalu kami banggakan dan muliakan. Inilah doa kami Tuhan. Kami membawa semuanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu begitu setia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dan teruslah kuat semangat menjalani kehidupan ini. Kasih Tuhan bersama dengan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.